Aristoteles menyebutkan karakter komunikator sebagai etos. Etos merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikator. Nah, etos ini terdiri atas pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Jadi, komunikator didefinisikan sebagai manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator terdiri atas kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Nah, ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkan. Menurut Herbert Sickelman 1975, komunikasi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu internalisasi, identifikasi, dan ketundukan. Internalisasi terjadi bila orang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki. Internalisasi ini juga terjadi ketika kita menerima anjuran orang lain atas dasar rasional. Contoh, kita menghentikan rokok atas saran dokter karena kita ingin memelihara kesehatan kita. Dimensi etos yang paling relevan di sini yaitu kredibilitas atau disebut dengan keahlian komunikator atau kepercayaan kita pada komunikator. Kemudian, identifikasi. Identifikasi terjadi bila individu mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain karena perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan dengan orang atau kelompok itu. Hubungan yang mendefinisikan diri itu artinya memperjelas konsep diri. Dalam komunikasi, identifikasi individu mendefinisikan perannya sesuai dengan peranan orang lain. Contoh, anak yang mencontoh ayahnya, murid meniru gurunya, atau penggemar bertingkah dan berpakaian seperti bintang yang dikaguminya. Jadi, dimensi etos yang paling relevan dengan identifikasi yaitu atraksi atau daya tarik komunikator. Kemudian yang terakhir yaitu ketundukan. Ketundukan terjadi bila individu menerima pengaruh dari orang atau kelompok lain karena ia berharap memperoleh reaksi yang menyenangkan dari orang atau kelompok tersebut. Nah, dalam ketundukan, orang menerima perilaku yang dianjurkan bukan karena mempercayainya, tetapi karena perilaku tersebut membantunya untuk menghasilkan efek sosial yang memuaskan. Contoh, bawahan yang mengikuti perintah atasannya karena takut dipecat. Jadi dimensi etos yang berkaitan dengan ketundukan ialah kekuasaan. 3 hal itulah yang dapat mempengaruhi komunikasi. Nah, kita akan berlanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator yang terdiri atas kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Kredibilitas adalah persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap sumber atau seperangkat persepsi, atau sering disebut dengan pelaku persepsi tentang sifat-sifat komunikator. Nah, kredibilitas terdiri dari beberapa komponen penting, diantaranya keahlian dan kepercayaan. Nah, dalam komunikasi, faktor kredibilitas sangat menentukan keberhasilan suatu proses komunikasi. Orang akan lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang dianggap mempunyai kredibilitas. Pentingnya kredibilitas komunikator adalah semakin kredibelnya sumber atau komunikator, maka akan semakin mudah mempengaruhi cara pandang audiensnya atau komunikannya. Seringkali seseorang akan lebih percaya dan cenderung menerima dengan baik pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang memiliki kredibilitas. Baik, saya Lisana Sidiki akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Seperti yang teman saya katakan, faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi komunikator ada 3, yaitu kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Baik, yang pertama itu ada kredibilitas. Adalah persepsi seorang atau sekelompok orang terhadap sumber atau seperangkat perilaku persepsi tentang sifat-sifat komunikator.
Baik, selanjutnya ada dua komponen kredibilitas yang paling penting. Komponen pertama itu keahlian dan komponen kedua itu kepercayaan. Baik, yang kedua itu ada atraksi. Faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal adalah daya tahan fisik, ganjaran, kesamaan, dan kemampuan. Contohnya seperti kita cenderung menyenangi orang-orang yang tampan atau cantik atau yang banyak kesamaan dengan kita, dan contoh yang lainnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari kita. Baik, selanjutnya itu ada kekuasaan. Dalam kerangka teori Kelman, kekuasaan adalah kemampuan menimbulkan tundukan seperti kredibilitas dan atraksi. Ketundukan timbul dari interaksi antara komunikator dan komunikator. Baik, klarifikasi yang dimodifikasi oleh Revan 1974 menghasilkan 5 jenis kekuasaan. Pertama itu ada kekuasaan koersif, kedua ada kekuasaan keahlian, ketiga ada kekuasaan informasional, keempat ada kekuasaan rujukan, kelima ada kekuasaan legal. Selanjutnya ada psikologi pesan. Di psikologi pesan ini ada pesan linguistik, pesan paralinguistik, dan pesan ekstralinguistik. Jadi pesan linguistik ini pesan dalam bentuk sebuah kalimat. Lalu pesan paralinguistik, pesan ini bisa menunjukkan makna yang sebenarnya dari suatu pembicaraan. Sebagai contoh, kita menanyakan kabar pada teman, lalu dia menjawab, "Saya baik-baik saja," tetapi dengan nada pelan dan dingin. Padahal dari nada bicaranya ini, kita bisa tahu kalau teman kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Dan kemudian ada pesan ekstralinguistik. Pesan ini cara menyampaikannya dengan bahasa isyarat. Lalu ada dua cara untuk mendefinisikan bahasa. Yang pertama dengan fungsional dan formal. Bahasa dengan fungsional ini melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Kemudian bahasa dengan formal, bahasa yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaikan supaya memberikan arti. Lalu, bagaimana kita dapat memperoleh bahasa? Kalau menurut teori belajar, anak-anak memperoleh pengetahuan bahasa ada 3 proses. Yang pertama asosiasi, kedua imitasi, dan ketiga pengetahuan. Asosiasi ini yang berarti melazimkan suatu bunyi dengan objek tertentu. Kalau imitasi berarti menirukan pengucapan, dan pengetahuan yang dimaksudkan untuk ungkapan kegembiraan yang dinyatakan ketika anak mengucapkan kata-katanya dengan benar. Lalu di slide selanjutnya bahasa dan proses berpikir. Dalam hubungan dengan berpikir, konsep-konsep dalam suatu bahasa cenderung menghambat atau mempercepat proses pemikiran tertentu. Ada bahasa yang dengan mudah dapat dipergunakan untuk memikirkan masalah-masalah filsafat, tetapi ada juga bahasa yang sulit dipakai bahkan untuk memecahkan masalah-masalah matematika yang sederhana. Walaupun kita mungkin dapat berpikir tanpa menggunakan bahasa, tetapi bahasa bisa memecahkan persoalan dan menarik kesimpulan. Bahasa juga memungkinkan kita mengkode suatu peristiwa dan objek-objek dalam bentuk kata-kata. Kemudian ada teori general semantics. Teori ini menjelaskan bagaimana berbicara secara cermat, bagaimana mencocokkan kata dengan keadaan yang sebenarnya, dan bagaimana menghilangkan kebiasaan berbahasa
yang menyebabkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal ini sebagai sumber informasi untuk membentuk persepsi kita pada orang lain. Contohnya ini pada suku Ainu di Jepang. Nah, jika mereka berjumpa dengan sesama suku, mereka itu memegang tangan, menjabat tangan, kemudian dengan cepat melepaskan genggaman tangan tersebut, dan kemudian memegang kedua telinga saudaranya, dan setelah itu masing-masing saling mengusap wajah dan bahu. Nah, ada fungsi pesan nonverbal, yaitu yang pertama ada repetisi, yang dimana mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua ada substitusi, yang dimana menggantikan lambang-lambang verbal, kontradiksi, menolak pesan verbal, atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Ada komplement yang melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal, dan terakhir ada aksentuasi yang menegaskan pesan verbal. Nah, klasifikasi pesan nonverbal ini ada beberapa, yaitu yang pertama pesan kinesik, yang dimana menggunakan gerakan tubuh. Kedua ada pesan proksemik, yang dimana disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Yang ketiga ada pesan arifaktual, yang dimana diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Yang ketiga ada pesan paralinguistik, pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Nah, yang terakhir ada pesan sentuhan dan bau-bauan. Pesan ini termasuk pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Nah, materi terakhir ada organisasi, struktur, dan imbauan pesan. Berikut cara-cara menyusun pesan. Yang pertama ada dengan cara deduktif, kedua induktif, kronologis, logis, spesialis, dan terakhir topikal. Nah, imbauan pesan ini terbagi atas 4, yang dimana pertama imbauan rasional yang biasanya menggunakan silogisme, imbauan emosional yang menggunakan pernyataan-pernyataan atau bahasa yang menyentuh emosi, communicate, imbauan takut menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam, atau merusak, imbauan ganjaran menggunakan rujukan yang menjanjikan, dan yang terakhir ada imbauan motivasional menggunakan imbauan motif yang menyentuh kondisi internal dalam diri manusia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.